Oke. Sok iya lah weh, share screen lah. Lu panjang ampun. Udah ya? Oke. Langsungnya mulainya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat rezeki yang sangat melimpah yang menjadi asbab ataupun sebab bisanya kita menggelar diskusi ini atau kuliah hari ini untuk lebih lancar dan dimudahkan. Salat serta salam turut tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabiin tabiatnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Oke. Baik, di sini saya Muhammad Aji Fajrian selaku moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan psikologi belajar yang berjudul atau yang bermateri diagnosis kesulitan belajar. Baik. Dan saya ditemani oleh rekan saya Latifah. Oke, baik. Next, Latifah. Oke, nah di sini pada materi kali ini kelompok 12 akan membahas poin per poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu pengertian kesulitan belajar, yang kedua itu prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar, dan yang ketiga adalah konsep dasar dan prosedur remedial. Oke, lanjut saja, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Nah, jadi yang pertama itu apa sih pengertian kesulitan belajar itu? Nah, di sini saya akan membahas secara umum kesulitan belajar itu adalah kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam pencapaian tujuan yang memerlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasinya. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1995 sampai 1996 nomor 12 menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa kesulitan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu terhadap belajar yang optimal. Nah, di sini maksud dari kesulitan belajar ini pun para siswa yang terlibat atau yang tidak mungkin merasakan hambatan ini. Jenis hambatan tersebut dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Nah, dapat ditarik benang merah bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses pencapaian dari pembelajaran tersebut. Sehingga prestasi yang dicapai itu berada di bawah semestinya atau di bawah standarnya atau KKM-nya yang biasa disebut di lembaga pendidikan. Nah, menurut Alan Oros pada tahun 1974 mengatakan bahwa learning difficulty represent a discrepancy between a child's estimate academic potential and his actual level of academic performance. Nah, selanjutnya beliau mengatakan bahwa bila dikembangkan dengan pemahaman konsep kesulitan belajarnya itu, maka pengertian kesulitan belajar itu mempunyai suatu pengertian yang sangat luas dan mendalam, termasuk pengertian-pengertian seperti learning disorder, terus learning disabilitas, learning dysfunction, terus learning underachiever, and slow learners. Nah, ini. Jadi ini dalam jenis-jenis dari kesulitan belajar tersebut. Nah, yang pertama jangan dulu di next ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari poin per poin. Yang pertama itu learning disorder. Nah, atau biasa juga disebut dengan kekacauan belajar. Nah, jadi pada poin ini maksudnya itu keadaan di mana proses belajar seseorang siswa atau peserta didik ini terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua itu
learning disabilities atau learning disabilitas. Bisa juga disebut dengan ketidakmampuan belajar. Nah, di sini mengacu kepada gejala di mana peserta didik atau anak-anak itu tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Nah, sehingga hasil belajar yang dicapai pun berada di bawah potensi intelektualnya. Itu yang kedua, poin kedua, yang ketiga itu learning dysfunction. Nah, di sini pada poin ini atau learning dysfunction ini mengacu kepada gejala di mana proses belajar itu tidak berfungsi dengan baik atau disfungsional. Nah, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, namun gangguan DRIA ataupun gangguan-gangguan psikologis lainnya. Yang keempat itu underachiever. Jadi maksudnya itu mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal atau tetapi prestasi belajarnya itu tergolong rendah. Nah, itu yang keempat. Nah, ini yang poin kelima atau yang terakhir itu slow learner atau pembelajar lambat atau bisa dikatakan juga lambat dalam memahami si pelajaran tersebut itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya itu sehingga anak tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok anak yang lainnya yang memiliki taraf intelektual yang sama. Nah, di sini juga individu yang tergolong dalam pengertian-pengertian di atas itu akan mengalami kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam proses belajarnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kesulitan belajar itu pada hakikatnya merupakan gejala yang memanifestasikannya dalam dirinya dalam berbagai manifestasi perilaku. Gejala kesulitan belajar juga akan terwujud secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai pola perilaku. Nah, konsisten dengan pengertian kesulitan belajar, perilaku nyata ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Nah, gejala ini juga akan tampak pada aspek-aspek motorik, kognitif, konatif, dan afektif, baik dalam proses pembelajaran maupun pada hasil belajar yang dicapainya. Nah, di sini ada beberapa ciri tingkah laku yang pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar. Nah, di sini saya mencantumkan 6 poin atau 6 contoh. Yang pertama itu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya. Belum di next. Maaf ya, diulangi lagi. Yang pertama itu contohnya menunjukkan hasil belajar itu rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua itu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Nah, maksudnya itu seperti mungkin ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilainya itu selalu didapatkan itu rendah, tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan oleh kurikulum ataupun dari lembaganya tersebut. Nah, yang ketiga itu contohnya itu lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya atau PR-PR. Nah, jadi ia itu selalu tertinggal dari kawan-kawan sebayanya dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun tugas rumah sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi dia itu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gurunya, tidak seperti teman sebayanya yang tetap dalam waktunya seperti itu untuk pengumpulan tugasnya. Nah, yang keempat itu dia itu menunjukkan sikap-sikap yang kurang ajar seperti acuh tidak acuh, menentang, berpura-pura, berbohong ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya yang kelima itu menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos. Kalau dulu itu disebutnya mabal ya, anak-anak SMA itu, SMP itu. Terus datanya itu tidak tepat waktu atau terlambat, tidak mengerjakan PR-nya, terus mengganggu di dalam maupun di luar kelas, terus tidak mau mencatat pelajarannya, tidak teratur di dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan dari kawan-kawannya, dan tidak mau bekerja sama. Nah, itu yang kelima, contoh dari orang yang memiliki manifestasi gejala kesulitan belajar. Nah, yang terakhir itu dia itu menunjukkan gejala seemosionalnya yang kurang wajar. Nah, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurangnya gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, di sini juga ada menurut Burton yang mendefinisikan dalam
kegagalan dalam belajar. Nah, di sini beliau menyebutkan 4. Yang pertama itu, siswa itu dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilannya ataupun tingkat penguasaannya, atau istilah bahasa Inggrisnya itu mastery levelnya, minimal dalam pelajaran tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa ataupun guru, atau criterion referenced. Nah, yang kedua itu, siswa itu dapat dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya dari berdasarkan ukuran tingkat seperti kemampuannya, inteligensinya, ataupun bakat atau hobinya. Ia diramalkan atau diprediksi akan dapat mengerjakannya apabila mencapai prestasi tersebut. Nah, yang ketiga itu, siswa bisa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. Nah, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismiknya. Terus pada fase perkembangannya itu seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan atau norm referenced. Dan yang terakhir itu beliau menyatakan bahwa siswa bisa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan itu tidak berhasil mencapai tingkat penguasaannya atau mastery levelnya yang diperlukan sebagai prasyarat atau prerequisite, itu bahasa Latinnya, mohon maaf apabila salah dalam menyebutkan, bagi kelanjutannya atau continuity pada tingkat pelajaran berikutnya. Nah, jadi dengan demikian ini dari 4 pengertian yang barusan saya sebutkan bahwa kesulitan belajar di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa seseorang siswa yang dapat diduga sebagai mengalami kesulitan belajar apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu dan dalam batas-batas tertentu. Nah, itu untuk poin A-nya. Lanjut. Lanjut, Fah. Halo? Lanjut, Fah. Oke, bentar. Oke, sambil saja ya. Bisa? Tidak bisa. Sampai lanjut aja, weh. Oke, mungkin ada kendala ya dari ininya, dari device-nya. Oke, nah yang selanjutnya itu dari ke poin B. Nah, poin B ini membahas tentang prosedur dan teknik mendiagnostik kesulitan belajar dari siswa itu. Nah, di sini salah satu tugas lembaga pendidikan formal adalah menumbuhkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan potensi diri yang dimilikinya, dan juga sesuai dengan lingkungan yang ada. Nah, kenyataannya masih juga dijumpai bahwa ada beberapa siswa yang memperoleh prestasi hasil belajarnya itu di bawah ukuran rata-rata atau under average. Nah, ataupun norma yang telah ditetapkan bila dibandingkan dengan teman-teman sebayanya dalam kelompoknya. Dan banyak juga pula dijumpai ya para siswa itu secara potensial itu diharapkan memperoleh hasil yang tinggi, akan tetapi prestasinya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin lebih rendah dari teman lain yang potensinya lebih kurang dari dirinya. Nah, di sini pun menurut Prayitno dalam buku bahan pelatihan pembimbingan dan konseling dari pola tidak jelas ke pola 17, nah dalam materi layanan pembelajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1996 mengatakan bahwa secara skematik langkah-langkah diagnostik untuk mengenai atau mendiagnosa bahwa siswa ini memiliki kesulitan belajar dan remedial itu untuk kegiatan bimbingan belajar. Nah, di sini beliau menyebutkan 7 cara ya. Yang pertama itu mengidentifikasi kasus. Yang kedua mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor penyebab. Yang keempat prognosis. Yang kelima itu rekomendasi referral. Yang keenam itu remedial, dan yang ketujuh itu pengulangan, pengayaan, pengukuhan, dan percepatan. Nah, di sini juga beliau menjelaskan bahwa skema yang 7 tadi itu tentang langkah-langkah diagnostik dan remedial kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu yaitu kan tadi identifikasi kasus. Maksudnya itu pada langkah ini menentukan siswa mana yang diduga yang mengalami kesulitan belajar tersebut.
cara-caranya itu dengan menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang pertama. Yang kedua itu caranya adalah dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu teknik yang ditempuh dapat bermacam-macam. Nah, yang pertama itu bisa meneliti dengan hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar ataupun rapor. Nah, dan kemudian membandingkan dengan nilai rata-rata kelompok ataupun dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua itu mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar, mengajar. Siswa yang berperilaku menyimpang ini dalam proses belajar ini diperkirakan akan mengalami kesulitan belajar itu. Nah, yang kedua itu identifikasi masalah. Oke, bisa di zoom, Pak. Yang kedua itu identifikasi masalah. Nah, setelah menentukan tadi yang pertama itu, atau memprioritaskan siswa yang mengalami kesulitan belajar itu, maka langkah selanjutnya adalah menentukan atau mengalokasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa itu yang mengalami kesulitan belajar itu. Nah, jadi antara bidang studi tertentu itu saja ataupun yang lainnya, karena guru itu lebih mengetahuinya. Pada tahap ini juga kerjasama antara petugas bimbingan dan konseling wali kelas, guru bidang studi akan sangat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Nah, dengan cara-cara dan alatnya itu beliau mengatakan bahwa yang pertama itu mengtes diagnostik yang dibuat oleh guru untuk bidang studi masing-masing seperti bidang studi matematika, IPA, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, dengan tes diagnostik ini dapat diketemukan karakteristik dan sifat belajar atau kesusahan di mana si siswa ini mengalami kesulitan dalam prodi-prodi tersebut. Nah, yang kedua itu bila tes diagnostik belum tersedia, guru juga bisa dengan menggunakan hasil ujian siswa sebagai bahan untuk dianalisis atau menganalisis dari nilai ulangannya. Nah, apabila tes yang digunakan dalam ujian tersebut memiliki taraf validitas yang tinggi, tentu akan mengandung unsur diagnosis yang tinggi, sehingga dengan tes prestasi hasil belajar pun seandainya valid, dalam batas-batas tertentu akan dapat mendiagnosis bahwa siswa itu mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga itu memeriksa buku catatannya atau pekerjaan siswanya. Nah, dari hasil analisis aspek ini atau ini juga dapat membantu dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, mungkin pula untuk melengkapi data di atas yang tadi saya barusan sebutkan, bisa bekerja sama dengan orang tua ataupun pihak yang lainnya. Dan caranya itu yang pertama itu menggunakan tes diagnostik yang sudah standar. Yang kedua itu wawancara khusus oleh ahli yang berwenang di dalam bidang ini atau psikiater ataupun bimbingan konseling. Nah, yang ketiga itu mengadakan observasi yang intensif baik di dalam lingkungan rumah maupun di luar rumah. Yang selanjutnya itu yang keempat itu mewawancara dengan guru pembimbingnya atau guru mata pelajarannya, dari wali kelas, dengan orang tua atau dengan teman-teman sekolahnya. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga itu identifikasi faktor penyebab kesulitannya. Nah, di sini pun langsung ke faktor-faktornya ya. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, jadi faktor internal itu yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Nah, semisal contohnya itu seperti kelemahan fisik, panca inderanya, syaraf, cacat karena sakit, ataupun yang lainnya. Yang kedua, kelemahan mental, faktor kecerdasan atau kognitif seperti intelijensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Yang ketiga itu gangguan-gangguan bersifat emosional. Yang kelima itu sikap kebiasaan atau habitnya yang salah dalam mempelajari materi pelajarannya. Yang kelima, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Nah, itu untuk faktor internalnya. Nah, di sini juga ada faktor eksternalnya. Nah,
Jadi untuk faktor eksternalnya itu, contoh-contohnya itu ada situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif. Nah, jadi kurang memungkinkan siswa itu untuk belajar aktif, jadi pendiam gitu siswanya Tio. Yang kedua itu sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Dan yang keenam itu situasi rumahnya yang kurang kondusif untuk belajar, seperti anak yang broken home ataupun sebagainya. Nah, yang keempat itu mendiagnosis atau maksudnya prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Nah, maksudnya itu setelah mengetahui letak kesulitan belajarnya itu, jadi langsung kepada langkah ini. Nah, jadi menyimpulkan tentang itu apakah siswa itu dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak. Yang kedua itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Yang ketiga, kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan. Yang keempat, siapa yang dapat memberikan pertolongannya. Yang kelima itu bagaimana caranya agar siswa dapat ditolong secara efektif. Dan yang kelima itu, dan yang keenam itu, siapa sajakah yang perlu dilibatkan atau disertakan dalam membantu siswa tersebut. Nah, yang kelima itu referral, itu yang poin keempat ya, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuannya itu. Nah, yang kelima itu referral. Nah, pada langkah ini atau pada langkah terakhir ini, ya jadi guru itu menyusun suatu rencana atau planning atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam rencana ini mencakup, nah yang pertama itu cara-cara yang harus dilakukan atau ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang kedua itu menjaga agar kesulitan yang serupa itu tidak akan terulangi lagi di masa depannya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari materi poin B. Saya untuk selanjutnya poin C itu yang berjudul konsep dasar dan prosedur remedial yang insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah. Kepadanya saya persilakan. Aji, sebelumnya mohon maaf, ini teh waktunya 6 menit lagi. Mau gimana? Langsung aja weh pada poin-poinnya, Fah. Baik. Bismillah. Di sini yang selanjutnya ada konsep dasar prosedur remedial. Nah, pengajaran remedial yaitu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar, khususnya bersifat individual. Nah, diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar yang bersifat mengkoreksi. Nah, mengkoreksi siswa yang mengalami gangguan belajar. Nah, biasanya si kesulitan belajar ini biasa bersifat mengkoreksi, biasanya suka di pembelajaran atau di ulangan ya. Nah, biasanya kan suka ada tuh remedial ya. Nah, sehingga dapat mengikuti proses belajar secara klasik atau secara baik kembali untuk mencapai prestasinya yang secara optimal. Dan jika tidak dilakukan program pengajaran remedial, maka siswa tersebut secara kumulatif akan semakin ketinggalan dan tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara tidak baik itu. Akibatnya siswa semakin merasa rendah diri karena rendah prestasi. Ada pula siswa yang rendah prestasi tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara baik gitu. Nah, terus mencari kompensasi atau mencari keributan gitu dengan mengganggu suasana kelas, memancing keributan gitu. Hayo kurang gelut gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu semakin kesulitan belajarnya makin makin susah. Nah, berbuat ramai, terus melempar teman, bukan melempar teman atau melempar teman masih artinya mencari perhatian, terus karena itu guru harus memahami guru itu harus bisa memahami gitu, memahami pentingnya pengajaran remedial dan sanggup melaksanakannya. Nah, biasanya di konsep konsep belajar ini itu. Nah, adapun dalam pelaksanaan pengajaran remedial haruslah mengikuti prosedur. Nah, di sini ada 3 prosedur.
Yang pertama, ada penelaah kembali kasus. Yang kedua, alternatif tindakan. Yang ketiga, ada evaluasi pengajaran remedial. Nah, dalam langkah pertama nih ada penelaah kembali kasus. Nah, guru itu harus menelaah kembali karena secara lebih dalam tentang siswa yang akan diberi bantuannya. Dari diagnosa kesulitan belajar yang sudah diperoleh yang tadinya yang Aji jelasin secara lebih detailnya untuk memperoleh gambaran secara definitif gitu, secara lebih jelas tentang siswa yang dihadapinya gitu, mengenai permasalahannya, mengenai kelemahannya, mengenai letak kelemahannya, penyebab utama kelemahannya gitu. Kenapa nggak mau belajar, kenapa nggak mau ini, nggak mau itu. Mungkin dia ada broken home atau apa, broken heart kan bisa juga gitu. Atau beratnya rintangan kelemahan, atau dia nggak mau belajar karena nggak bisa ini, atau harus dikasih uang jajan dulu baru mau belajar, atau apa, segala macam gitu. Apakah bisa dibantu dengan ahlinya, atau merencanakan waktu dan siapa saja melaksanakannya. Terus yang kedua ada alternatif tindakan. Nah, alternatif tindakan ini bisa memperoleh gambaran lengkap tentang siswa gitu. Nah, baru direncanakan alternatif tindakan karena sesuai dengan karakteristik kesulitan siswa. Nah, alternatif pilihan tindakan bagi kasus yang mendapatkan kesulitan di dalam belajar, maka langsung saja melakukan remedial. Dan jika ditemukan kasus yang memiliki kesulitan belajar dan memiliki masalah di luar itu, seperti masalah sosial psikologinya itu seperti apa, dan memiliki masalah di luar. Nah, seperti masalah sosial psikologi dan sebagainya, maka sebelum diremedial, kasus harus dapat memperoleh layanan konseling, layanan psikologi, dan atau layanan psikoterapi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dalam alternatif tindakan ini, contohnya itu seperti mengulang bahan yang telah diberikan oleh guru dan petunjuk-petunjuknya. Nah, misalkan kayak contohnya gini, memahami istilah kunci pokok yang ada dalam TIK, ya, tahu ya TIK. Terus yang kedua, memberi tanda bagian-bagian yang merupakan kelemahan siswa. Terus ketiga, membuat pertanyaan untuk mengarahkan kepada siswa gitu. Yang keempat, memberi dorongan dan giroh semangat belajar gitu. Menyediakan bahan-bahan lain untuk mempermudah si siswa itu menyerap materinya supaya lebih mudah gitu, mempermudahkan si mahasiswa atau si siswanya gitu. Yang selanjutnya mendiskusikan kesulitan belajar. Nah, pada kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah ditempuh di sini dimaksudkan dengan memperkaya bahan yang telah diberikan kepada siswa. Misalnya kegiatan yang harus dilakukannya kayak apa, terus bahan yang dapat menunjang kegiatan yang sedang dilakukan. Bagian mana yang harus mendapatkan penekanan. Nah, yang ketiga ada evaluasi pengajaran remedial. Nah, langkah ketiga ini pada akhir pengajaran remedial perlu dilakukan evaluasi. Kalau misalnya tidak dilakukan, kita tidak tahu kesalahannya bagaimana gitu. Nah, seberapa pengajaran remedial tersebut meningkat prestasi belajar. Tujuannya itu untuk mencapai keberhasilan gitu. Keberhasilan 75% menguasai bahan jika belum berhasil. Mencapai belum berhasil, kemudian dilakukan diagnosis kembali. Nah, prognos dan remedial berikutnya demikian seterusnya sampai beberapa siklus hingga tercapai tingkat keberhasilan tersebut. Nah, kesimpulan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Pemahaman akan konsep kesulitan belajar yang sangat luas, termasuk pengertian learning yang tadi learning disorder, learning instability, dan learning dysfunction, dan slow learners. Sekian dari Latifah.